Pertama kalinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan keselamatan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan, keselamatan. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal nggak selamat karena corona. Asbabnya corona dan sudah waktunya meninggal. Dan kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau ketika berada di puncak lemah, fi qimmatid du'afi, di puncak lemahnya beliau, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa. Ketika ibu beliau menghanyutkan Nabi Musa di sungai, kondisi Nabi Musa ketika itu fi qimmatid du'afah, dalam kondisi yang sangat lemah, yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu, membutuhkan kehangatan tubuh seorang ibu, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Fir'aun la'natullah alaih berada fi qimmatil quwwah, berada di puncak kekuatan, fi quwwatil jabarut, di puncak kekuasaannya, di puncak kesewenang-wenangannya, ternyata ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yang lemah di puncak kelemahan tidak bisa ditenggelamkan, sementara Fir'aun di puncak kekuatan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat Bapak Ibu sekalian bisa menggerakkan tubuhnya sesuka kita. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Itu adalah kenikmatan yang besar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Ya Allah, berikanlah hamba kemampuan untuk mensyukuri nikmat, untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Nikmat berjalan. Karena banyak orang yang nggak bisa jalan ke masjid. Ketika kita ikhwan fillah bisa duduk di masjid dalam kondisi nyaman, aman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Ya Allah, berikanlah hamba kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Karena banyak orang yang nggak bisa duduk di masjid. Ketika kita bisa menuangkan air di gelas kita, lalu kita dekatkan ke mulut kita, lalu kita minum, ucapkanlah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada hamba untuk mensyukuri nikmat-Mu kepadaku. Karena banyak orang yang nggak bisa menggerakkan tangannya, banyak orang yang nggak bisa menggerakkan tangannya karena sakit atau karena lumpuh dan lain sebagainya. Atau ketika Bapak Ibu sekalian memiliki istri, ketika seorang suami punya istri yang solehah, ketika keluar rumah menutup auratnya, memakai jilbab, ucapkan alhamdulillah. Karena banyak para suami yang memiliki istri tapi istrinya tidak menutup auratnya. Ketika kita memiliki anak gadis kemudian keluar rumah menggunakan aurat, ucapkanlah menutup auratnya, ucapkanlah alhamdulillah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Salat dan salam tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat yang datang dari Allah, atas anugerah dan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperkenankan kembali untuk mengikuti kajian di Masjid Jami yang kita cintai ini. Insyaallah setiap hari Jumat, Jumat malam Sabtu, atau setiap hari Sabtu malam Sabtu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tema pada kesempatan malam ini adalah mengundang kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah, Allah berfirman, "Sayaj'alullahu ba'da usri yusra." Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Biasanya ketika seseorang sedang sulit dan kesulitan yang sedang dihadapi itu sangat gelap,
kesulitan yang sedang dihadapi itu sangat menguasai dirinya. Kesulitan yang sedang dihadapi itu sangat sempurna. Biasanya ketika sangat sulit, seseorang muncul dua perasaan. Orang yang benar muncul dua perasaan. Yang pertama adalah dia pesimis dengan makhluk. Ketika seakan-akan semua pintu dunia tertutup, dia sudah tidak ada harapan dengan manusia, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, dia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau yang maha mampu merubah keadaan sulit ini. Ya Allah, Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha kuasa. Karena Engkau telah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ibnu Mas'ud pun mengatakan bahwasannya, fa walladhi nafsi biyadihi law kana al-usru fi juhrin la talabahu al-yusru hatta yadkhula alaih wa la yaghlib al-usru yusraini. Beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, andaikan kesulitan itu ada di sebuah lubang, andaikan kesulitan ada di sebuah lubang yang tidak pernah dijamah oleh manusia, yang tidak pernah disentuh oleh manusia, la talabahul yusru hatta yadkhula alaih, maka akan dikejar oleh kemudahan. Kesulitan yang berada di sebuah lubang akan dikejar oleh kemudahan. Tengok Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nabi Yunus berada dalam kesulitan di tempat yang tidak terjamah oleh manusia, di tengah-tengah kegelapan lautan, kegelapan malam, kegelapan ombak ketika itu, kegelapan perut ikan. Tapi la talabahul yusru, dikejar oleh kemudahan, dikejar oleh solusi dan jalan keluar. Ikhwani fi Allah. Maka ketika Bapak Ibu sekalian menghadapi kesulitan, ingat-ingat aja firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Insyirah tadi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ingat itu saja. Itu sebagai pelipur lara. Itu sebagai bisyarah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang sedang susah. Tapi ingat ikhwan fillah, kesulitan yang sedang kita alami, kesulitan yang sedang kita hadapi pasti nanti akan selesai. Itu janji yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepada malam, wahai malam, akan datang cahaya siang yang menerangi langit dan bumi. Katakan kepada padang pasir yang kering kerontang yang gersang, nun jauh di sana ada taman yang sejuk dan indah. Ikhwani fi nasrakumullah. Maka tugas kita adalah bersabar. Ketika kita menghadapi ujian, tugas kita bersabar, tasabar. Bersabarlah. Bersabarlah wahai engkau para ayah. Bersabarlah wahai para ibu ketika mendidik anak-anaknya. Fa inna 'uqbas sabri khairun, karena ending atau efek dari kesabaranmu adalah khairun, adalah kebaikan. Saat seorang istri, saat seorang ibu bersabar mendidik anaknya, memberikan adab yang terbaik, mengajarkan adab yang terbaik kepada anak-anaknya, bersabarlah, karena endingnya anak-anak kita insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh. Wahai para da'i, bersabarlah ketika mendakwahkan Islam, kita mendakwahkan kebaikan, ketika mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengajak manusia untuk berbuat baik kepada sesama, ketika mengajak manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah. Fa inna 'uqbas sabri khairun. Akibat dari kesabaranmu adalah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi nasrakumullah. Lalu bagaimana cara mengundang kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ikhwani fillah nasrakumullah, dalam surat Al-Lail Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Di sini ada 3 poin. Ikhwani nasrakumullah, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Yang pertama, fa amma man a'ta, barang siapa yang a'ta, yaitu memberi. Jadi dalam hidup ini ada 2 hal, akhdun wa ata'un, mengambil atau memberi.
Dua. Kalau nggak ngambil, dia ngambil atau dia ngambil atau menerima. Ya, akhdun itu mengambil, atau adalah memberi. Ada ikhwan fillah sadakumullah, ada tangan-tangan yang suka mengulurkan, suka diulurkan tangannya untuk memberi. Ada juga tangan yang nggak mau mengulurkan tangannya karena nggak mau memberi. Ada jiwa-jiwa yang dermawan, yang sukanya memberi. Ada juga ikhwan fillah sadakumullah, orang yang tak suka memberi, malah sukanya adalah diberi. Matanya itu waspada, kapan ya awak ini dapat bagian, kapan ya awak dapat jatah. Tak ada di kamus hidupnya itu memberi, tapi pengennya apa? Diberi. Jadi ada orang itu sukanya diberi, bukan memberi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas, yaitu yang memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah, itu yang suka meminta. Maka ikhwan fillah sadakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala suka dengan orang yang suka memberi. Innallaha karim yuhibbul karam. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dermawan, Allah maha mulia. Yuhibbul karam, suka dengan kedermawanan. Allah suka dengan kedermawanan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq. Allah suka dengan orang-orang yang memiliki sifat yang terpuji. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah benci dengan orang-orang yang memiliki sifat yang rendah. Ikhwani fillah sadakumullah. Maka a'ta adalah memberi. Maksudnya apa di sini? Memberi apa saja? Memberi yang diperintahkan untuk diberikan. Kata Syekh Utsaimin dalam tafsirnya, a'ta ma umira bi'ata'ihi min ilmin aw malin aw jahid. Yang bisa diberikan adalah diantaranya ilmu. Ketika kita punya ilmu, tebarkanlah ilmu. Saat itu kita sedang memberi. Nanti kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw malin, atau harta. Saat kita punya harta, punya kelebihan harta, berikanlah, keluarkanlah harta itu untuk kebutuhan kaum muslimin, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi ibadah itu ada dua, ibadah yang badaniyah, ada juga ibadah yang maliyah. Ibadah badaniyah adalah ketika bapak, ibu sekalian datang ke masjid, menggunakan kaki berjalan ke masjid, kemudian sholat, gerakan sholat, ini ibadah badaniyah. Ada ibadah maliyah, ibadah harta. Apa itu maliyah? Maliyah itu kenapa harta dikatakan mal? Li'annal insan yamilu ilaih, karena orang manusia itu suka condong dengan harta. Tidak ada yang tidak suka harta, semua orang. Ada yang tak suka harta di sini? Ada nggak yang ketika dikasih mobil Pajero, dia itu sedih dia? Aduh, dikasih Pajero pula awak deh, sedih awak deh. Tak ada. Yang ada suka, semua suka dengan harta. Orang itu suka dengan harta. Yamil, mala yamil itu condong. Kita condong dengan harta, tidak ada yang tidak condong dengan harta. Maka ikhwan fillah sadakumullah, Allah Subhanahu memperingatkan jangan sampai harta kita membuat kita terjerembab dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sadakumullah. Maka banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersedekah. Karena sedekah itu dahsyat. Orang yang suka sedekah, maka dia akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati dalam kondisi sul khotimah. Itu sedekah yang sembunyi-sembunyi. Orang yang suka sedekah sembunyi-sembunyi, kalau bisa Bapak Ibu sekalian punya sedekah rahasia. Sebagian sedekah bolehlah mungkin diumumkan, tapi jaga keikhlasan. Tapi kita harus punya sedekah andalan, sedekah itu rahasia, hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ngomong, Pak, saya marah mau rahasia, bilang ke panitia, Pak, tulis saja hamba Allah. Oh iya, hamba Allah. Berapa sedekahnya, Pak? 3.000 rupiah. Karena hamba Allah 3.000 rupiah sedikit. Ikhwan fillah sadakumullah, boleh sedekah secara terang-terangan, boleh juga secara sembunyi-sembunyi. Orang yang suka sedekah, ikhwan sadakumullah, berarti dia sayang kepada dirinya untuk di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi hatta yaqdi bainan nas. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya hatta yaqdi bainan nas, sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan urusan manusia. Di padang mahsyar matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak kuat ikhwan sadakumullah ketika kita berjalan, misalkan berjalan
di jam 12 setelah sholat duhur kita jalan-jalan 1 jam aja kita berdiri nggak pakai sendal. Ada yang kuat 1 jam berdiri nggak pakai sendal, berjalan di jalan raya. Pasti kita nggak kuat, ikhwan fillah. Di padang mahsyar itu ratusan jam, ribuan jam. Setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya. Ketika kita banyak bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, maka ikhwan fillah kita mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Ikhwan fillah. Jadi yang pertama adalah a'ta, yaitu memberi. Ya, a'ta adalah suka memberi. Kemudian yang kedua adalah wattaqa. Agar kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, wattaqa adalah bertakwa. Jadilah ayah yang bertakwa, jadilah ibu yang bertakwa, jadilah pemuda yang bertakwa, jadilah pemimpin yang bertakwa, jadilah ustadz yang bertakwa, jadilah pedagang yang bertakwa, agar daganganmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Tinggalkan semua yang haram. Ketika kita meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan apa yang kita tinggalkan dengan yang lebih baik dan halal untuk kita. Sebuah kisah. Kisah ini sering disampaikan oleh para asatid, oleh para ustadz, tentang seorang pemuda yang menjaga dirinya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Damaskus ada masjidun kabir, ismuhu Masjidut Taubah. Ada masjid gede banget. Masjidnya namanya Masjid Taubah. Masjid Taubat. Nah, di masjid itu ada seorang syekh. Syekh. Di situ ada seorang syekh. Syekh ini menjadi rujukan masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau ada masalah, masyarakat itu bertanya kepada syekh yang ada di masjid itu. Si syekh ini punya murid, punya santri, punya murid yang udah dewasa, tapi dia syadidul faqr, dia sangat miskin, sangat fakir. Kemudian apa yang kedua, dia ini viralnya apa? Terkenal bi'izzatin nafsihi, dia suka menjaga kehormatan diri, dia nggak suka minta-minta, dia nggak suka diberi gitu, dia nggak suka menanti-nanti, dia nggak suka minta-minta, intinya nggak pernah meminta-minta. Pernah suatu ketika ikhwan fillah, marra alaihi yaumaini lam yakul syai'an qattun. Suatu ketika si santri ini atau murid dari syekh ini, dia pernah melewati 2 hari, selama 2 hari nggak makan, tak ada makanan. Syekhnya pun mungkin sama, syekhnya juga kere ketika itu kan, 2 hari nggak makan. Alhamdulillah santri kita kalau 2 hari makannya berapa kali? 6 kali ya. Alhamdulillah masih 6 kali di sini. Santri kita di sini alhamdulillah masih aman. Ini makannya sehari 3 kali kalau di sini. Tapi di situ santri ini pernah mengalami tidak makan selama 2 hari. Kemudian ikhwan fillah sadaqakumullah, falamma dakhala fi yaumil tsalis, ketika masuk ke hari yang ketiga, dia merasakan ahasyabil maut. Ini kayaknya udah mau mati nih kayaknya. Dia sangat-sangat lapar, sangat-sangat kelaparan. Dia merasakan kayaknya apa, dengan kuburan udah dekat dia nih, mau dikubur rasanya itu. Kemudian dia merasa, karena dia adalah thalibul ilm, dia merasa ini saya kalau nggak makan saya mati. Akhirnya berkesimpulan, tapi dia nggak nanya dulu sama syekhnya. Dia berkesimpulan, berarti saya boleh mencuri. Saya boleh mencuri untuk hanya mengganjal agar saya tidak mati. Akhirnya si santri atau murid yang kelaparan ini, kan ketika masjid itu berada di sebuah kampung itu rumahnya, ini rumah zaman dulu itu berdempet-dempetan, jadi bersampingan dengan masjid. Jadi dia naik ke masjid, ke atap masjid, jadi bisa loncat ke rumah sampingnya, bisa berlari-lari sampai ujung rumah yang paling ujung. Jadi rumah zaman dulu tuh bisa dinaiki atapnya. Ikhwani fillah sadaqakumullah, si pemuda ini akhirnya menaiki masjid, kemudian melewati satu rumah. Kebetulan satu rumah itu nggak beratap, jadi kelihatan di bawah itu ternyata ada seorang wanita. Ada seorang wanita yang nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, mungkin nggak menutup auratnya. Akhirnya dia tundukkan pandangannya, dia palingkan pandangannya agar tidak melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencuri masih soleh ya.
mencurinya masih soleh dia, masih jaga pandangan. Astagfirullah, kata dia, astagfirullah. Dilanjutkan perjalanan dia. Dia melanjutkan perjalanannya, ikhwan fillah. Di rumah berikutnya memang terbuka juga atapnya, tapi nggak ada orang. Kemudian di wasyamma ra'yat at-tabakh. Dia mencium bau aroma nih, kayaknya ada orang yang masak. Ada orang yang masak. Jadi aroma masaknya itu tercium oleh dia. Dia sangat kelaparan ketika itu. Akhirnya dia turun. Dia turun ke bawah. Wa kasyafal ghita. Kemudian dia menyingkap, dia membuka apa? Membuka tutup kuali itu yang lagi sedang masak. Ternyata di dalamnya ada terong. Badinjan, ada terong. Ada terong dimasak, tadi rebus, tadi masak, pokoknya ada terong di situ yang sudah matang. Karena dia lapar, dia nggak pikir panjang, akhirnya dia ambil terong itu, dia makan. Baru satu gigitan kecil dia makan, baru dia teringat. Astagfirullahaladzim, kata dia. A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini santri. Saya lupa kalau saya ini santri. Ana talibul ilm. Ana muqimul masjid. Aku ini tinggal di masjid. Tapi aku bikin kesalahan. Aku masuk ke rumah orang tanpa izin. Habis itu aku mencuri barang orang lain. Hari ikhwan fillah, dia sangat menyesal ketika itu. Dia muntahkan gigitan tadi, jadi belum dimasukkan, belum masuk ke perut, dia muntahkan gigitan tadi, kemudian terong tadi diletakkan di tempatnya dan dia kembali ke halakoh. Jadi ketika itu ada kajian. Jadi ketika itu dia lagi kajian, dia lapar banget, dia pergi ke rumah tetangga. Balik lagi dia, lagi kajian. Akhirnya dia melanjutkan kajian, mendengarkan kajian saya, tapi dia udah nggak fokus, dia lapar banget, sangat kelaparan. Nah, ikhwan fillah, setelah selesai pengajian, falamma insrafan nas, ketika manusia sudah selesai, sudah bubaran, ketika itu ada seorang wanita. Dari belakang itu wanita datang kepada syekh. Ada wanita yang pakai jilbab, yang menutup wajahnya, datang kepada syekh. Kemudian ngomong dengan syekh tapi nggak kedengaran sama pemuda ini. Setelah selesai bicara wanita itu, si syekh ini manggil pemuda ini. Ya fulan, ta'ala huna. Wahai santriku, datanglah ke sini. Setelah itu setelah dipanggil kemudian ditanya oleh syekhnya, aturidu zawaj, kamu mau nikah nggak? Orang yang sedang lapar tadi ya, orang yang sedang kelaparan, kemudian tadi udah bikin kesalahan, ditawarin nikah, gimana tuh? Aturidu zawaj, kamu mau nikah nggak? Aduh syekh, gimana saya nikah syekh? Untuk makan aja susah nih, saya lagi lapar banget, udah 3 hari nih nggak makan. Gimana saya ngasih makan istri saya kalau saya menikah? Kata saya, ntar dulu. Ini ada seorang ibu nih, ini ada seorang wanita. Ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya meninggal dunia. Si suami ini punya rumah, diwariskan ke wanita ini, ke istrinya, dan punya harta. Nah, wanita ini sedang mencari suami. Dan dia pengen menikah agar menjaga dirinya, karena dia nggak punya siapa-siapa di sini kecuali pamannya yang sudah renta, udah tua. Dia pengen menjaga kehormatan dirinya, pengen dijaga oleh seorang lelaki yang sah. Akhirnya sisa ini berkata lagi kepada laki-laki tadi, udah, kamu siap menjadikan si wanita ini jadi istri kamu? Akhirnya dia berkata, naam syekh, siap syekh. Masya Allah. Ini santri lagi bayangkan dirinya sendiri kayak ini santri ini. Ya, saya siap syekh, katanya. Kemudian ditanya si wanita tadi, apakah engkau siap santri saya ini jadi suami kamu? Iya, siap syekh. Akhirnya karena sama-sama siap, akhirnya dipanggillah pamannya tadi, dipanggil 2 saksi, kemudian diakadkan, kemudian si syekh itu memberikan maharnya dari syekh itu, kemudian diakadkan dan selesai sah menjadi suami istri. Jadi waktunya cepat banget, pas pengajian, setelah pengajian. Jadi antara pengajian dengan setelah selesai pengajian, kalau dia misalnya nyuri pertengahan pengajian ini, kemudian nikahnya setelah isya, berapa jam itu? Cuma 1 jam aja prosesnya, bentar sudah menjadi suami istri. Akhirnya kemudian ikhwan fillah, si wanita tadi mengajak suaminya untuk, ayo bang kita pulang ke rumah kita. Akhirnya mereka pulang ke rumah pertama, rumah kedua, namanya rumah yang tadi nih. Rumah yang tadi nih, pas masuk betul, waduh rumah yang tadi nih. Terus si istrinya membuka cadarnya, faidah hiya fi ghayatil jamal, ternyata cantik banget istrinya, masya Allah, cantik. Kemudian istri solehah ini mengatakan kepada suaminya, mas pula ya, bang mau makan bang?
Ya dek, mau makan saya. Akhirnya kemudian ketika sampai di dapur, spontan si wanita ini mengatakan, ajaban man dakhala dar. Aneh, ini siapa yang masuk ke rumah kita bang? Ada yang masuk nih bang, ini terongnya udah kemakan bang, sebagian bang. Akhirnya Rasulullah, si laki-laki tadi bukan ketawa tapi dia menangis, dia ketawa. Astagfirullahaladzim. Akhirnya diceritakan yang sebenarnya, ceritakan dari A sampai Z-nya, dia sambil menangis, dia menyesal. Kemudian si wanita ini mengatakan, bang, hadhihi samratul amanah. Abang, suamiku, hadhihi samratul amanah, ini adalah buah dari amanah engkau. Engkau meninggalkan terong yang haram, engkau tinggalkan terong yang haram karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan apa? Terong yang halal. Terong ini jadi halal, rumah ini jadi halal, bahkan pemilik rumah jadi halal untukmu. Allahu akbar. Man taraka syai'an lillah aw'adallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Wattaqa, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna, yaitu percaya membenarkan al-husna. Al-husna itu apa? Al-husna di situ ada yang mengatakan la ilaha illallah. Percaya dengan la ilaha illallah, maka akan dimudahkan mengamalkan la ilaha illallah, mengamalkan tuntutan la ilaha illallah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah. Ada yang mengatakan al-husna adalah al-jannah, itu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita percaya dengan surga, setelah kita sedekah, setelah kita bertakwa, lalu kita yakin bahwasanya ada surga di sana, ada janji Allah subhanahu wa ta'ala yang menanti kita, maka saat itu kita akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah sadaqakumullah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengundang Allah subhanahu wa ta'ala, mengundang kemudahan yang datang dari Allah. Yang keempat adalah memudahkan kesulitan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Saat kita punya anak, suka bantu orang. Saat kita punya istri, suka bantu orang, suka bantu suami. Saat kita punya keluarga, suka bantu orang lain. Bahkan keluarga kita merasakan kebahagiaan. Yajidu fil ata'il ladzah. Jadi ketika bisa ngasih, ketika bisa bantu orang, nolong orang susah, itu mendapatkan kelezatan yang luar biasa. Bahkan muntaha sa'adatihi, yaitu puncak kebahagiaannya ketika bisa menghilangkan kesulitan orang. Berbahagialah Anda, berbahagialah kita saat kita punya keluarga yang suka bantu kesulitan orang lain. Ikhwani fillah sadaqakumullah. Bila kita, keluarga kita suka bantu orang lain, suka bantu kesulitan orang lain, maka kita seperti para nabi. Kita mengamalkan, mencontohi apa? Seperti para nabi suka menghilangkan kesulitan orang. Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf meskipun dikhianati, Nabi Yusuf meskipun dizalimi, Nabi Yusuf meskipun dicelakakan, bahkan mungkin bisa mati Nabi Yusuf karena dibuang oleh abang-abangnya ke dalam sumur. Ketika abang-abangnya, ketika keluarganya datang ke Mesir, saat itu kesulitan mereka, nggak punya bahan pokok makanan. Ikhwani fillah sadaqakumullah. Nabi Yusuf membantu abang-abangnya, membantu memberikan bahan pokok untuk abang-abangnya, semuanya itu dikasih dengan lengkap tanpa dikurangi sedikit pun. Andaikan Nabi Yusuf dendam sama abangnya, mungkin gak dikasih itu secuil pun. Bahkan hebatnya Nabi Yusuf memaafkan kesalahan abang-abangnya. Qala la tasriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Atau seperti Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam juga sama, suka menolong orang. Nabi Musa ketika itu dalam kondisi sulit. Nabi Musa lagi sulit-sulitnya. Mengapa sulit? Karena Nabi Musa habis bunuh orang, gak sengaja sekali pukulan, orang itu mati, orangnya Firaun. Akhirnya dia kabur, lari. Dalam kondisi DPO, dia lagi dikejar-kejar, dicari oleh Firaun. Ketika itu ketika sampai walamma warada ma'a Madian, ketika Nabi Musa sampai di sumber air di kota Madian. Ada sumber air di kota Madian. Sampai di situ Nabi Musa, dia melihat pemandangan. Ada dua pemandangan di situ. Ada kelompok laki-laki yang banyak itu sedang ngasih minum kambing-kambing gemelaan mereka.
Di belakang laki-laki itu ada dua wanita yang sedang menghalang-halangi kambing-kambingnya agar tidak merangsek ke depan. Wanita ini nggak mau berikhtilat dengan para laki-laki itu. Dari kejauhan nampaknya butuh pertolongan nih wanita ini, padahal dia lagi susah. Akhirnya Nabi Musa, qala ma khatbukuma, kalian sedang apa? Qala la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami nggak bisa ngasih minum gembala-gembala kami sampai yang laki-laki ini udah selesai, baru kami bisa. Akhirnya saat itu ikhwan fillah fasaqalahuma, Nabi Musa membantu dua wanita tadi tanpa mengharapkan imbalan. Ia bantu tanpa mengharap imbalan. Nabi Musa tidak seperti anak muda zaman sekarang, ada dua wanita nih. Karena Nabi Musa cuma nanya simpel, ada apa ini, gitu aja, ada apa ini. Kalau anak sekarang, kamu namanya siapa? Bisa minta nomor HP-nya, IG-nya, alamatnya di mana, gitu. Nabi Musa cuma nanya gitu, ya simpel aja. Qala ma khatbukuma fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini lagi butuh banget ya Allah pertolonganmu ya Allah. Habis nolong wanita tadi karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah menolong Nabi Musa yang endingnya Nabi Musa bisa menikahi salah satu di antara dua gadis tadi. Memudahkan orang lain. Ketika kita memudahkan orang lain, maka kita akan dimudahkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis ada seorang pedagang, dia nggak punya amalan cuma satu. Ketika ada orang yang hutang ke dia, kemudian orang itu susah banget, nggak bisa benar-benar nggak bisa membayar hutangnya, maka dia bilang ke karyawannya, bilangkan ke orang yang punya hutang itu ke aku, bebas hutangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kata pedagang tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kesulitanku di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kesulitanku di akhirat. Yang benar-benar ya hutang dan dia nggak mampu. Ya, kadang kalau sekarang ini beda kan. Orang yang menghutangi ini lebih berat kadang untuk nagih hutang kepada orang yang hutang ke kita. Susah. Bahkan dia pamer di media statusnya dia beli motor baru. Padahal hutang ke kita cuma 800.000 misalkan, 700.000. Beli motor baru. Lupa dia dengan hutang dia. Ikhwan fillah sadaqallah. Ketika kita punya hutang, segera bayar. Ya, ketika kita punya hutang, segera bayar. Karena hutang itu hubungannya dengan manusia. Kalau nggak selesai di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah berdoa. Rasulullah SAW bersabda di antara doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, tidak ada yang enteng kecuali yang Engkau gampangkan, kecuali yang Engkau entengkan. Wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Hazana di situ bukan kesedihan, artinya adalah as-sa'bu al-asir. As-sa'bu al-asir, yaitu kesulitan yang sangat sulit. Wa anta taj'al hazana, dan engkau menjadikan kesulitan yang paling sulit idza syi'ta, jika engkau menghendaki, sahla, maka akan menjadi mudah. Tidak ada kesulitan yang sesulit apapun yang sulit terus kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah sadaqallah, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan siapa-siapa. Maka kita harus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memantaskan diri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Salullaha at-taisir fi kulli syai." Mintalah kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, bahkan urusan tali sendal, tali sepatu minta ke Allah. Untuk urusan kecil saja, kata Aisyah, minta ke Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Apalagi urusan akhirat. Untuk urusan sekecil apapun minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi urusan akhirat. Saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu ikhwan fillah sadaqallah, kita sedang mengagungkan Allah. Allah suka dengan hamba yang suka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memantaskan diri. Allah suka. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, walillahi khazainus samawati wal ard. Allah tidak akan pernah kehabisan rezeki.
Langit dan bumi ownernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemilik langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah kehabisan pemberian. Andaikan semua manusia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang awal yang akhir, semua jin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berkurang apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti berkurangnya sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan, kemudian diangkat tetesan itu. Ikhwan fillah sadaqakumullah, minta kepada Allah, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat kita berdoa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sadaqakumullah, berapa menit lagi? Berapa? 4 menit. Oke. Jadi intinya memberi, bertakwa, kemudian membenarkan, percaya dengan la ilaha illallah, percaya dengan Al-Quran, percaya dengan surga, percaya dengan janji yang datang dari Allah, mudahkan kesulitan orang lain, mudahkan kesusahan orang lain. Yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhwan fillah, kita ini alhamdulillah masih hidup, tapi tidak selamanya kita hidup. Alhamdulillah kita masih kuat, tapi tidak selamanya kuat. Alhamdulillah kita ini masih bisa bicara, tidak selamanya kita bicara. Alhamdulillah kita masih diberikan kemampuan, tapi tidak selamanya kita mampu dalam segala hal. Ada saatnya, ada endingnya. Segala sesuatu ada endingnya. Endingnya kehidupan itu dengan kematian. Lalu bagaimana kita ikhwan fillah mengending kehidupan kita? Abu Hazim pernah ditanya, kaifal qudum ala Allah, bagaimana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua gambaran. Bila menggambarkan orang yang datang ke Allah Subhanahu wa taala, yang paling menyenangkan adalah orang yang at-ta'i, yaitu orang yang taat, orang yang mengamalkan tadi, orang yang mengamal tadi, orang yang suka sedekah, orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, suka bantu orang, ya, suka membantu kesusahan orang lain, dan tidak pernah putus dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini ketika datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, gambarannya seperti orang yang sudah lama nggak pulang-pulang, seorang ayah yang sudah lama nggak pulang-pulang, yang dirindukan, dinantikan oleh istri dan anak-anaknya. Maka kepulangan ayah itu kepulangan yang sangat membahagiakan. Bila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita sabar terus dalam ketaatan, terus taat kepada Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kepulangan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang yang sudah lama hilang, sudah lama pergi, kemudian kembali disambut dengan meriah itu oleh keluarganya. Yang kedua, ikhwan fillah, pemandangan yang tidak indah, pemandangan yang menegangkan, pemandangan yang menakutkan, yaitu orang yang banyak bermaksiat kepada Allah, tapi dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersedekah, nggak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak percaya dengan janji Allah, nggak percaya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, nggak mau nolong orang, nggak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, yang tidak punya iman, tidak punya amal soleh, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Abu Hazim kal abid, kaqudumil abid ala sayyidihi al-ghadban, yaitu dia seperti seorang budak yang melarikan diri, budak yang kabur, kemudian ketika kembali kepada tuannya, atau ketika ditangkap oleh orang lain, dikembalikan kepada tuannya sedang murka. Maka perjumpaan yang paling mengerikan adalah ketika Allah murka kepada kita. Jangan sampai ikhwan fillah sadaqakumullah, Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Maka banyak-banyak memberi, banyak-banyak bantu orang, mudahkan kesulitan orang lain, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Maka kita semuanya semoga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Nadkhulul jannah bisuhulah, masuk ke dalam surga itu dengan mudah. Ikhwan fillah sadaqakumullah, ini yang kami sampaikan. Sudah habis waktunya. Alhamdulillah sudah habis waktunya. Semoga urusan kaum muslimin, urusan kita, urusan antum, keluarga antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah. Yang banyak hutang semoga segera lunas hutangnya. Berarti nggak banyak hutang di sini ya. Yang sedang punya hajat semoga hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bantu pembangunan Masjid Jami'. Semoga segera selesai pembangunan kita, dan kita semoga bisa lebih nyaman di masjid kita ini. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan silap. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.